namanya dukun ya. Dukun tuh tahu, saya takut Pak. Tahu, itu loh dukun. Jadi tidak mau menjelaskan. Karena orang susah itu kan terpengaruh ke dukun. Ya, saya pernah ke dukun. Kan dukun bilang sama saya, Bapak punya keris, ya punya keris orang tua saya. Ini tua Bapak tidak mungkin hidup enak, hidupnya susah. Kerisnya bawa sini, ya tak bawa, bawa situ. Akhirnya melepas saja tidak bisa. Melepas dari rongko itu tidak bisa. Dia dirikan keris, itunya Mbah Dukun itu. Akhirnya ini bisa keluar, tak kasihkan, ini sudah keluar. Ini langsung seperti petir, seperti konslet listrik. Ini keluar, ini ya dipancar, jeder. Lah itu tak minta kembali toh, keris. Sudah tidak bisa ini. Biar di sini. Ya mati dukune. Rahayu Pak Wahyono. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Wahyono ini pamannya Pak Jokowi. Berarti kakeknya Mas Gibran dong. Iya. Iya. Bisa nggak diceritakan bagaimana Silsilah dulu aja. kenapa? Silsilah saya itu kan. Oh iya gimana Iya. ceritanya itu? Begini ya. Bapaknya Jokowi itu kakak saya. Kakak saya sekandung. Kakak kandung. Iya, kakak kandung. Terus Pak Jokowi punya anak 3, yaitu Gibran sama Kaisang. yang di Medan sama Kaisang. Iya. Ya itu. Oh, kakak kandung berarti ya? Kakak kandung. Jadi saya itu kalau sama Jokowi Pak Lek kalau Jawanya. Ya. Pak Paman. Presiden kalau manggil jenengan Pak Lek gitu. Pak ya? Lek, ya. Lek gitu ya? Iya. Oke. Ya. Bagaimana sih masa kecilnya Pak Jokowi gitu sampai sekarang jadi pemimpin yang luar biasa, musuh-musuhnya banyak yang takluk begitu kan ya? Itu Ya. tuh ada tanda-tanda nggak sih bakal jadi pemimpin yang besar Ya. kayak gitu? Begini ya, saya dulu kan ikut bapaknya Jokowi waktu aku sekolah di SMP 4 Banjarsari Solo. Itu dulu di pinggir bantaran sungai PP Gilingan, dekat yang sekarang dekat terminal ya. Ya itu dulu saya ikut di situ. Ya hidupnya ya susah. Jadi Pak Jokowi itu dulu hidupnya susah. Ya karena ya gimana ya, kalau cerita mendetail itu sehari tidak cukup. Oke. Iya. Jadi dulu itu kan Bapak Jokowi itu kan pedagang kayu. Kayu kalau yang di rumah itu jualan bambu. Kemudian ada aturan dari pemerintah akhirnya digusur. Akhirnya dikasih tempat di sebelah utara sungai, tapi tidak ditempati, dikasihkan orang. Kemudian pindah ke Gondang. Gondang itu kontrak nempel sama kakaknya Bu Sujiatmi, Miono yang almarhum itu. Itu ceritanya. Susah Pak. Pak Jokowi itu masa kecilnya susah berarti ya? Susah, naiknya sepeda waktu SMA itu hanya CB Pak. CB rambutnya gondrong. Oh. Jokowi itu dulu. Naik CB rambutnya gondrong. Jadi dia itu untungnya nerima apa adanya gitu. Apa adanya. Kalau difitnah itu udah ada yang benar. Jokowi difitnah masalah PKI itu ya. PKI 65, Jokowi lahir 61 kok. Masa balita. Iya. Kemarin itu kan saya ya juga mau pencalonannya si Gibran ini kan saya deklarasi di Bogor, di Jawa Timur, terus pun. Tapi kuncinya dalam deklarasi itu hanya
satu putaran, tidak membicarakan apa-apa. Oke. Jadi sama SBY, sama ini Pak Boy Rafli, Iya. itu kan mantan-mantan jenderal tapi ya sudah bebas kan. Jadi kalau mau ketemu SBY ya seperti saya itu ya biasa, ketemu ini biasa gitu. Jadi ya dulunya saya gimana ya, kalau Prabowo itu terpilih, Gibran wakilnya kan saya masih bisa diterima di kantor-kantor, itu tetap ditanggapi gitu loh. Kalau sudah 20 Oktober sudah ada penerusnya kan saya pensiun. Karena Jokowi sudah terima jabatan sama yang presiden yang baru. Ketika Pak Jokowi remaja ya Pak Wahyono, ketika Pak Jokowi masih remaja gitu, apa memang karena lingkungannya kental di daerah Solo gitu ya, beliau juga menggeluti ajaran-ajaran kejawen, Jawa gitu, ya Pak nggak kira-kira? Begini Pak, saya itu dulu ya waktu digusur, saya waktu ikut Bapak Jokowi rumahnya digusur. Siapa sih namanya ayahnya Pak Jokowi? Nama ayahnya Pak Jokowi siapa? Wijiatno Noto Miharjo. Ya, lanjut. bapaknya. Jadi setelah digusur aku ikut paman saya di Mangkubumen. Jadi aku sudah tidak di Gilingan gitu loh. Tapi sepengetahuan saya kalau Jokowi itu nurut gitu loh. Jadi memang anaknya orang tidak punya ya udah seperti apalah gitu. Nurut aja gitu ya. Iya, itu. Terus akhirnya setelah itu kan terus lulus dari SMA, dia di UGM. Setelah lulus UGM, dia kerjanya di Sumatera di pabrik kertas dulunya itu. Kemudian setelah dari pabrik kertas lanjutin. Pabrik kertas, Jokowi mendirikan usaha kecil-kecilan mebler. Jadi kirimnya ke Jogja dulu pertama. Tapi kayu itu ya pinjam, bukan modal sendiri. Setelah jadi duit baru dibayar, gitu. Ya. Terus saya tuh jadi penerusnya Pak Jokowi sebelum wali kota kan punya usaha mebler ekspor ya. Saya menjadi sekretaris desa. Aku dipanggil Pak Jokowi. Biaya hasilnya jadi sekretaris desa sama megang mebel banyak mana. Ya kalau punya modal ya hasilnya memang banyak mebel zaman dulu ya. Mebel itu ndak usah bagus-bagus, udah laku diekspor itu. Sudah dipaku ya, sudah laku. Tapi sekarang kan ndak laku. Sekarang harus benar bagus gitu. Ya. Nah, sebagai seorang kakek gitu ya, feelingnya Pak Wahyono, Mas Gibran bakal menggantikan Pak Prabowo nggak kelak jadi presiden? Begini ya, wah itu rahasia. Rahasia. Itu ini saya takut sama bapaknya ini ya. Kalau bapak saya dulu kepala desa 41 tahun. Jadi bapak saya. Iya. Jadi begini Pak, saya dulunya itu sama orang tua hanya sebelum bapak masih, kalau sedih ndak putus-putus, kalau orang tua sudah ada, aku suruh ke makamnya, ya. Aku pernah Pak, saya jadi sekretaris desa, ini kejelekan saya. Jadi sekretaris desa itu nerima kambing dari pemerintah, ya, senilai 123.000, bukan juta, 123.000. Warga tidak mau nerima karena kambingnya itu mencret semua, Mas. Ya, akhirnya tak jual, uang tak pakai. Ya, aku dipanggil Pak Camat terus tiap sebulan tuh 2 kali 3 kali pasti. Karena susah tidak ini Pak, susah tidak bisa membayar. Akhirnya aku tidur di makamnya bapak saya. Saya tidur di makam bapak saya, yang sebelah timur makam, saya di semut semua tuh naik, semut. Anakku ya sudah di semut kan aku bangun. Pindah yang barat, saya mujiznya semut lagi. Akhirnya aku di depan begini.
ya tidak bisa tidur, hanya begini tapi bisa tidur. Duduk tapi bisa tidur. Jadi bapak saya itu dulu memang orangnya prihatin, Mas. Ya, bapak saya itu orangnya prihatin. Jadi bapak saya itu kalau anak buahnya itu dikandani, dikasih tahu ndak nurut ya, bilang gendeng ya gendeng, Pak. Tapi gendeng akhirnya disembuhkan, bukan dinikan ya, biarannya ini, biar untuk pelajaran saja lah. Laku prihatin kan juga tercermin dalam kehidupannya Pak Jokowi dan putra-putranya, ya nggak kira-kira Pak? Iya begini Pak, saya itu sebetulnya kalau namanya dukun ya, dukun tuh tahu saya takut Pak, tahu dulu dukun. Jadi tidak mau menjelaskan, karena orang susah itu kan terpengaruh ke dukun. Ya, saya pernah ke dukun, kan dukun bilang sama saya, Bapak punya keris, ya punya keris orang tua saya. Ini tua Bapak tidak mungkin hidup enak, hidupnya susah. Kerisnya bawa sini, ya tak bawa, bawa situ. Akhirnya melepas saja tidak bisa. Melepas dari rongko itu tidak bisa. Dia dirikan keris, itunya Mbah Dukun itu. Akhirnya ini bisa keluar, tak kasihkan, ini sudah keluar. Ini langsung seperti petir, seperti konslet listrik. Ini keluar, ini ya dipancar, jediat. Lah itu tak minta kembali toh, keris. Sudah ndak bisa ini. Biar di sini. Ya mati dukune. Ya mati. Itu kan sampai sekarang belum kembali ke saya. Tapi saya sudah kan ada feeling ndak usah diurus. Ya sudah saya ikhlas. Berarti aku sudah izin. Gitu loh. Dulu punya aku. Jadi saudara saya itu 5 Pak. Sudah saya 5. Tapi yang bisa megang kerisnya itu saya dikasih. Bapak saya itu boyongnya saja suruh bopong begini Pak. Jadi boyong aku dari Karanganyar ke Sragen. Ya naik mobil Pak. Tapi bawanya begini. Itu. Susah Jokowi itu Pak. Bukan enak-enak anaknya orang kaya. Mulai dari bawah. Iya. Tapi ya begini ya. Yang namanya eyangnya itu dulu ya. Kalau zaman sekarang waskita gitu loh. Iya. Lihat kepalanya besar, kamu nanti jadi pemimpin. Eyangnya Kamu Pak pinter. Jokowi. Iya. Pak itu dari kakeknya, dari bapakku. Oh, bapaknya jenengan pun sanjang kali Jokowi. Iya. Apa? Kata-katanya apa waktu itu, Pak? Kamu itu kan gininya besar. Jidatnya ini loh. Kamu nanti jadi pemimpin. Jadi kalau Pak Jokowi itu tidak kehendak Allah, sudah ngguling, Pak. Benar. Sudah ngguling. Iya sih, benar juga. Tapi aku penasaran ya, enaknya jadi pamannya presiden tuh apa, Pak? Enggak enak. Enggak enak. Minta tolong ya minta tolong tok. Kadang kalau kan saya enggak pernah minta kalau enggak dikasih. Kalau dikasih aku tak terima. Loh. Saya saja mau ini ya bikin usaha kecil-kecilan, aku sudah bilang sama bosnya itu. Tidak tak sebut namanya nanti bosnya itu. Iya. Jadi enggak enak kok jenengan kok ikut apa tuh namanya? Ikut kampanye, ikut lagi. Karena memperjuangkan nasib. Oh. Biar terlalu diajak supaya dia itu. Oh, gitu. Wah iya no. Wong aku termasuk ya juga diginikan kok, Pak. Oh, enggak saya terima gitu waktu ya, Pak, di Bogor deklarasi, Pak. Pokoknya yang penting saya itu dapat undangan. Saya datang ke sana tidak tahu kalau jumlahnya yang hadir itu ribuan, Pak. Tak pikir itu ya hanya di pondok ya ngobrol gimana. Wah itu deklarasi, Pak. Hanya satu pembicaraan. Satu putaran? Satu putaran. Di Jawa Timur ya itu. Satu putaran. Pak SBY itu jalan kaki 7 kilo kuat loh. Benar. Saya tuh kenal Pak. Mantan presiden. Ya kenal baik sama aku. Tapi kan ya aku enggak. Kok nanti mampir ke rumah aku enggak pernah.
Enggak pernah mau mampir. Pak Prabowo itu loh aku suruh main ke kantor, aku ya enggak datang. Jadi begini Mas, waktu mau pilpres ya aku dapat undangan itu 2 Mas. Yang saya dari Pak Prabowo suruh datang ke kantor. Pak Ganjar itu di rumah. Saya enggak datang semua. Begitu aku datang, trik, yang bener mana belum tahu ya. Iya. Banyak mulut, banyak ini kan aku enggak.